Bro, ada satu hal, cuma satu, yang kalau lo lakukan dengan benar, bisa bikin cewek bukan cuma tertarik sama lo, tapi nggak bisa dengan mudah ngelepas lo. Bukan tampang lo, bukan uang lo, bukan pesona, gombalan, atau teknik PDKT yang lo hafalin. Ini sesuatu yang jauh lebih kuat, dan jujur aja, jauh lebih berbahaya. Karena ketika ini dilakukan dengan benar, seorang cewek bukan sekedar memilih lo, dia membutuhkan lo. Ada tarikan emosional yang bikin dia ngerasa kepengin balik ke lo, kepikiran lo, bahkan saat logikanya bilang dia seharusnya nggak begini. Dan ketika ini dilakukan dengan salah, lo nggak ngeciptain ketertarikan. Lo ngeciptain obsesi, kekacauan emosional, dan situasi yang pelan-pelan justru ngejebak lo sendiri. Jadi sekarang ada satu pertanyaan nggak nyaman yang perlu lo dudukin sebentar. Kenapa ada cowok yang kelihatannya hampir nggak berusaha, tapi cewek-cewek nggak berhenti ngejar dia? Sementara ada cowok lain yang ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar, tapi tetap aja diganti, ditinggal, atau dilupain. Jawabannya nggak manis, tapi jawaban ini bakal ngubah cara lo melihat ketertarikan selamanya. Masalahnya gini, ketertarikan itu nggak logis, ketertarikan itu psikologis. Dan begitu lo ngerti mekanisme di baliknya, lo berhenti nebak-nebak, lo berhenti ngejar, lo berhenti nyari validasi. Sekarang kita bahas apa yang sebenarnya dikejar cewek dan kenapa kebanyakan cowok nggak pernah sadar sampai semuanya terlambat. Kebanyakan cowok percaya ketertarikan dibangun dari keinginan. Kalau cewek menginginkan lo, perhatian lo, kehadiran lo, usaha lo, berarti lo ngelakuin sesuatu dengan benar. Dan di awal itu terasa menenangkan. Keinginan terasa seperti kemajuan. Keinginan terasa seperti validasi. Tapi masalahnya keinginan itu lemah. Cewek bisa menginginkan banyak hal dalam waktu yang sama. Dia menginginkan kasih sayang, mengidamkan stabilitas, mengharapkan keseruan, ingin merasa diinginkan. Tapi nggak satu pun dari keinginan itu yang benar-benar mengikat dia. Keinginan itu opsional, dan apapun yang opsional selalu bisa diganti begitu ada sesuatu yang terasa sedikit lebih baik. Sekarang bandingin dengan kebutuhan. Kebutuhan itu beda, bukan preferensi, bukan keputusan sadar. Kebutuhan bekerja di bawah logika, di bawah standar, di bawah janji. Ketika sesuatu terhubung ke cara seorang cewek menstabilkan emosinya, ke cara tubuhnya merasa tenang, aman, atau hidup, dia nggak sekedar memilih itu, dia mengorbit ke sana. Perhatiin betapa mudahnya keinginan berubah. Hari ini dia menginginkan gaya hidup tertentu, besok gaya hidup lain terasa lebih menarik. Hari ini dia menginginkan cowok tertentu, besok cowok lain datang dengan versi rasa yang mirip tapi lebih kuat. Keinginan ingatannya pendek, keinginan setia pada kenyamanan. Tapi kebutuhan nggak berperilaku seperti itu. Kebutuhan berakar pada kelangsungan emosional. Saat seorang cewek membutuhkan sesuatu, menghilangkannya menciptakan ketidaknyamanan, cemas, gelisah. Ada rasa kurang yang nggak bisa diabaikan. Dan pikiran manusia akan melakukan hampir apa saja untuk menghilangkan rasa tidak nyaman itu. Disinilah banyak cowok kehilangan arah. Mereka kerja tanpa henti buat jadi diinginkan. Lebih perhatian, lebih selalu ada, lebih mengalah, lebih akomodatif. Tanpa sadar, setiap kali lo bikin diri lo terlalu mudah diakses, terlalu tersedia tanpa friksi, tanpa konsekuensi emosional, lo ngajarin dia bahwa kehadiran lo bukan sesuatu yang esensial. Itu opsional. Dan hal-hal opsional selalu yang pertama ditinggalkan. Begitu ketertarikan bergeser dari keinginan ke kebutuhan, dinamika berubah total. Dia nggak lagi menilai lo dengan cara yang sama. Dia nggak membandingkan lo secara rasional. Dia nggak nanya, apakah dia opsi terbaik? Yang dia rasain cuma satu, gimana perasaan gue tanpa dia? Dan dia nggak suka jawaban itu. Inilah perbedaan yang mengubah ketertarikan dari akarnya. Cewek mengganti apa yang mereka inginkan. Cewek mengejar apa yang mereka butuhkan. Dan sampai lo ngerti perbedaan ini, bukan intelektual, tapi visceral, lo akan terus malah mengartikan usaha sebagai kekuatan dan perhatian sebagai kendali. Banyak cowok menghibur diri dengan cerita yang terdengar mulia. Dia kangen gue karena gue baik, karena gue selalu ada, karena gue dengerin dia. Cerita itu bikin lo merasa benar, tapi juga bikin lo nggak punya daya. Cewek nggak terikat pada orang. Mereka terikat pada keadaan emosional, pada pengalaman psikologis, pada cara tubuh mereka merasa tenang atau hidup di sekitar cowok tertentu. Saat seorang cewek bilang dia kangen lo,
Dia bukan merindukan sifat lo, bukan usaha lo. Yang dia rasakan adalah absennya sebuah perasaan yang dulu hadir saat lo ada. Tenang, deg-degan, lega, tertantang, diakui. Itulah kenapa dua cowok bisa bertindak sangat berbeda dan menghasilkan reaksi yang berlawanan. Satu bisa perhatian, konsisten, terbuka secara emosional, tapi gampang dilupakan. Yang lain bisa berantakan, nggak konsisten, bahkan terasa jauh, tapi sulit digantikan. Bedanya bukan karakter, bedanya ketergantungan emosional. Ketergantungan terbentuk saat kehadiran lo mengatur cara dia merasa. Saat bersama lo, ada sesuatu di dalam dirinya yang tenang atau hidup, sesuatu yang nggak bisa dia ciptakan sendiri. Di titik itu, kehilangan lo nggak cuma bikin sedih, tapi bikin nggak seimbang. Dan ketidakseimbangan selalu menuntut koreksi. Inilah kenapa cewek meninggalkan cowok yang seharusnya mereka inginkan, dan mengejar cowok yang bahkan mereka sendiri nggak bisa jelasin alasannya. Kalimat yang paling banyak cowok butuh dengar adalah ini. Dia nggak kangen lo, dia kangen perasaan saat bersama lo. Begitu lo ngerti ini, ketertarikan berhenti terasa misterius. Lo berhenti tampil demi persetujuan. Lo mulai paham posisi lo. Karena saat lo jadi sumber dari sebuah pengalaman emosional yang nggak gampang digantikan, perbandingan berhenti, kompetisi memudar, dan pengejaran dimulai, diam-diam, seringkali bahkan sebelum dia sadar. Setiap cewek bawa celah emosional. Bukan karena rusak, bukan karena lemah, tapi karena hidup modern menciptakan kekurangan di titik yang paling sensitif. Tekanan untuk tampil, tekanan untuk mandiri tapi tetap diinginkan, tekanan untuk kuat, menarik, dan terkendali sekaligus. Dan lama-kelamaan, ada yang kosong. Celah emosional ini nggak berisik. Dia bekerja diam-diam, membentuk selera dan ketertarikan tanpa permisi. Ada 4 celah utama yang mendorong ketertarikan cewek. Validasi, kegembiraan, pelarian, dan tantangan. Bukan sifat, bukan kepribadian, tapi kekurangan emosional. Saat seorang cowok mengisi salah satu celah ini, dia nggak terasa sempurna. Dia terasa berbeda, sulit dijelaskan, dan sulit digantikan. Dan disitulah kekuatan masuk. Tapi kekuatan ini nggak netral. Mengisi celah emosional menciptakan ketergantungan. Ketergantungan menciptakan keterikatan. Dan tanpa kesadaran, keterikatan bisa berubah jadi obsesi. Garisnya tipis. Dan banyak cowok nggak sadar udah melewatinya sampai semuanya kacau. Dan disinilah kedewasaan menentukan segalanya. Penguasaan bukan soal berapa banyak orang yang ngejar lo, tapi seberapa bertanggung jawab lo memegang tarikan yang lo ciptakan. Karena mekanisme yang bikin lo nggak gampang dilupakan, bisa juga bikin lo destruktif, tergantung siapa yang menggunakannya. Ketertarikan bukan soal melakukan lebih banyak, nggak pernah. Ini soal menempatkan diri lo di dunia emosional seorang cewek dengan cara yang nggak bisa dengan mudah digantikan. Saat lo berhenti mencoba terlihat mengesankan dan mulai memahami bagaimana ketergantungan emosional terbentuk, lo berhenti mengejar hasil, lo mulai menciptakan gravitasi. Dan satu hal yang mengubah segalanya adalah ini, menjadi sumber pengalaman emosional yang gak bisa dia hasilkan sendiri. Bukan dengan paksaan, bukan dengan manipulasi, tapi dengan kehadiran, batasan, dan kejelasan diri. Dan justru disitulah ketertarikan berhenti terasa dipaksakan dan mulai terasa alami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.